Ya, saudara-saudara, salam sejahtera, shalom. Damai Tuhan, kekuatan Tuhan, kasih Tuhan menyertai setiap Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian di mana saja berada. Terkhusus bagi saudara yang tubuhnya sedang sakit hari ini, Pastor Andy Simon dipanggil hadir melayani untuk menjadi sahabat bagi setiap orang-orang yang sakit. Oleh anugerahnya Tuhan ya, hari ini Kamis 2 April 2020 bisa berbagi kabar baik, kebenaran, Injil, suara Tuhan, firman bagi manusia, dan doa penyembuhan bagi setiap pendengar, dan juga bagi saudara-saudara masukkan form doa sejak kemarin. Pastor membuka satu kalimat, yaitu saya dipanggil, saudara orang percaya, dibenarkan. Siapapun Anda orang berdosa, apapun keadaan saudara hari ini, ketika engkau meresponi panggilan Tuhan, ketahuilah panggilan Tuhan dalam hidup saya dan Anda semua bagi Dia adalah untuk memberkati. Wow, hidupku untuk memberkati. Tuhan memanggilku dan memanggil setiap Anda untuk menjadi berkat. Memberkati, bukan menjadi seorang pembunuh. Ya, kita menjadi pembawa berkat dan bukan pembunuh. Apa maksud Pastor berkata kita menjadi pembawa berkat dan bukan pembunuh? Mungkin Anda mendengar ini dan berkata, Pastor, seumur hidup saya sejahat-jahatnya ya, saya ini tidak pernah membunuh. Sebenci-bencinya saya sama orang lain yang pernah nyakitin masa lalu saya tidak berniat membunuh dia. Oke, yang Pastor mau share adalah kebenaran iman, kebenaran rohani dan firman Tuhan, sehingga kita bisa melihat ajaran Tuhan Yesus itu begitu indah, begitu manis seperti saran lebah yang sangat nikmat. Di dalam kitab suci, surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 15 sampai 18. Pastor baca ya firman Tuhan bagi setiap kita. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Pastor ulang ya. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Jadi dari sini saja kita sudah mengerti apa yang tadi Pastor buka kalimat ini. Kita dipanggil untuk menjadi pembawa berkat dan bukan pembunuh. Jadi pembunuh yang Pastor maksudkan adalah apabila kita sebagai orang percaya disebut anak-anak Tuhan Yesus, dan kita masih mengizinkan hati kita menyimpan kebencian kepada orang lain, sesama kita, saudara-saudara kita menjadi seorang pembunuh. Saudara, kenapa Pastor membagikan ini dan kenapa Tuhan mau mengajarkan ini kepada hidup saya, dan juga saya share sebagai menu makanan rohani kita dalam kesempatan ini? Karena Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang bukan pembunuh. Tuhan Yesus mau menjadikan kita anak-anak Tuhan pembawa berkat, menjadi berkat. Mungkin kita pembunuh dari kata-kata kita. Kita pembunuh dari ucapan-ucapan kematian yang kita ucapkan dari mulut kita bagi orang lain. Kita pembunuh bagi kalimat-kalimat makian kita yang kita rasa itu biasa. Mungkin kita pembunuh dalam hal pikiran kita yang jahat. Nah, karena kenapa bisa mulut kata-kata kematian, caci maki? Kenapa pikiran bisa selalu negative thinking, ya? Selalu menilai yang buruk, outputnya buruk, negatif. Karena hatinya, saudaraku, hatinya itu memang buruk. Maka Tuhan Yesus berkata bahwa
bukan apa yang masuk ke dalam mulut orang yang menajiskan hati, tapi apa yang timbul dari hati itu yang menajiskan. Maka baik-baik kita menjaga hati kita. Baik-baik kita mengkontrol hati kita. Mari kita menjadi orang percaya, pembawa berkat. Kalau saudara melihat kejadian hidupku 1-2 hari ini, saya melihat begitu banyak orang-orang di sekitar saya, tetangga-tetangga dalam pelayanan kami di Healing Center Gerah YS di Balikpapan. Orang-orang yang non-Kristen, non-Katolik, tapi mereka membawa kebaikan, membawa pertolongan. Mereka menjadi berkat dalam hidupku. Namun saya menemukan juga baik dari cerita maupun dari pengalaman hidupku, ada banyak orang-orang yang berlabel Kristen, tapi mereka nggak menjadi berkat dalam penilaian saya. Mereka hanya selalu berasumsi negatif, negatif, dan negatif. Dari dulu sampai sekarang. Jangan-jangan memang dalam hatinya pabrik itu hanya pabrik negatif. Kalau itu terjadi sebelum Anda dijemput kematian dan menyesal, tutuplah pabrik negatif itu dan bukalah pabrik kasih. Pabrik kasih itu adalah pabrik yang selalu mau menjadi berkat. Tapi pabrik kematian adalah pabrik yang selalu menghujat, nyinyir, ngomong negatif, bergosip, membuat bangkai sampah. Tutup, saudaraku. Tutup, jangan sampai penyesalan itu datang. Jangan sampai pabrik negatif itu, kata-kata yang pembunuh itu menjadi sumber penyakit dalam hidup Anda. Dan kalau sudah itu menjalar, saudara, seperti kanker dan tumor, itu seperti mempunyai sel-sel yang begitu sulit engkau bisa melepaskannya. Maka firman Tuhan seperti air hidup yang akan menolong Anda melepaskan sel-sel kanker itu. Bukan kanker jasmani saja, tapi kanker hati yang rusak, hati yang gelap. Bible berkata hati yang licik, dan jikalau hati sudah hitam membatu, siapa yang mengetahuinya? Maka Tuhan berkata selalu jagalah hatimu sungguh-sungguh. Jadilah hati pembawa berkat, jangan menjadi hati pembunuh. Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang pembawa berkat, dan jangan kita mendeklarasikan diri kita sebagai anak Tuhan pembunuh. Setiap orang yang membenci saudara-saudaranya, dan lebih luas lagi saya percaya saudara-saudara ini adalah sesama. Bukan cuma sekedar ibu, bapak mertua, teman gereja, teman kantor, tapi semua sesama kita. Siapa sesama kita? Orang-orang yang kita jumpai setiap hari. Bukan bintang film di luar negeri. Sesama kita adalah yang Tuhan izinkan kita bertemu dia. Itulah sesama kita, saudara-saudaraku. Nah, banyak orang bisa gampang mengasihi orang yang tidak dia kenal, tapi mereka susah mengasihi sesamanya. Padahal kata sesama itu adalah orang-orang yang ada bersama-sama kita, bertemu kita, kenal kita, ngobrol dengan kita. Ya memang ada seperti satu pohon ya, yang akan ranting-ranting itu akan bersenggolan. Ya itulah sesama sebetulnya. Jadi jangan kita berpikir sesama kita yang di luar negeri, yang kita gak kenal, pujaan hati kita, itu mah fans ya, saudara. Baik, ketika ngomong firman ini mengalir dari hati Tuhan. Saya jadikan hatiku mesbahmu Tuhan, supaya kehendak, kemurnian, pesan-pesan itu selalu mengalir. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Ya, kita selesai di sini ya. Jangan menjadi anak Tuhan pembunuh, tapi mari bersama pastor dan semua yang ada dalam grup I Believe Miracle, dan setiap pendengar yang saya kasihi, yang saya hormati, yang saya sayangi, mari menjadi anak Tuhan, bukan pembunuh, pembawa berkat. Lanjut ya, pastor baca firman Tuhan lalu kita berdoa. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib
ya, eh, ada perbedaan antara kata wajib dan harap, diharapkan. Tapi kalau wajib, Anda artikan sendiri ya, apa perbedaan antara wajib dan harap. Nah, Bible di sini memerintahkan, jadi kita pun wajib. Karena Tuhan Yesus sudah menyerahkan nyawanya untuk kita, maka kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ini ekstrim, tapi paling tidak sudah ngerti bahwa kata menyerahkan nyawa untuk saudara-saudara kita artinya kita mau menjadi berkat bagi orang lain. Kita mau menjadi anggur yang tercurah, tidak menjadi anggur yang tersimpan lama, tapi menjadi tua dan tidak berguna, tidak digunakan. Kita mau, Tuhan, Pastor Andy mau di sisa umurku yang Tuhan masih kasih, dan Pastor Andy mengajak, memanggil, menginvite, mengundang Anda semuanya. Di sisa umur kita yang ada ini, yuk mari kita menjadi anggur yang tercurah. Kita mau, kita rela. Ini adalah sebuah kewajiban. Sama halnya kewajiban orang percaya adalah dia berdoa. Kewajiban orang percaya adalah melakukan firman Tuhan. Dan di dalam firman Tuhan, kewajiban orang percaya menyerahkan nyawa untuk saudara kita. Artinya kita mau berbagi. Berbagi dari apa yang kita punya. Berbagi tidak harus kita menjadi sempurna utuh baru kita menjadi orang yang berbagi. Yang membuat kita utuh hanya ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Jesus, your presence make me whole. Hadirat Tuhan yang membuat kita utuh, bukan keberadaan kita, bukan karena harta kita, bukan karena baik buruk keadaan kita, tapi hadirat Tuhan yang membuat kita utuh. Daud pernah berkata dalam Mazmur pasal 51, segala sesuatu dalam hidupku ini boleh-boleh saja hilang jika Tuhan izinkan. Tapi satu Tuhan, jangan. Jadi Daud pun juga berseru kepada Tuhan, tolong Tuhan. Daud berkata, aku di lembah kekelaman aku gak takut, di dunia orang mati aku gak takut, di jurang maut aku gak takut, tapi aku takut Tuhan kalau rohmu meninggalkan aku. Apa yang kau cari hari ini? Kebanggaanmu, kesombonganmu, keangkuhanmu, puji-pujian orang-orang di sekitar Anda, kehebatanmu. Tapi kau kehilangan hadirat Tuhan. Hatimu dipenuhi oleh kebencian. Dalam kesempatan Pastor mengajak setiap kita hadirat Tuhan. Orang-orang yang memiliki hadirat Tuhan, dia akan rela, memiliki passion, menyerahkan nyawanya untuk saudara kita. Amin. Ayat 17 ya, dari 1 Yohanes pasal 3. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah disebut dia memiliki kasih? Apakah benar orang-orang seperti ini memiliki kasih Tuhan? Dan apakah betul-betul ada kasih tinggal di dalam diri orang tersebut? Sebuah pertanyaan besar. Pastor tutup ayat ini, ayat 18 ya. Maka kata firman Tuhan, anak-anakku, marilah, mari kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Singkatnya, closing statementnya Pastor tutup begini, mari kita mengaplikasikan firman Tuhan secara kontekstual, secara apa adanya. Kalau Tuhan berkata mengasihi saudara kekurangan, sudah, tidak usah di hermeneutika, tidak usah ditafsir terlalu jauh-jauh. Berarti Tuhan mau saya menjadi berkat, Tuhan mau saya mengasihi, Tuhan mau saya menolong orang kekurangan, Tuhan mau saya menolong orang dalam kesusahan. Tuhan mau menolong. Ini tentu dalam kitab suci mengatakan, apa yang tidak cukup padamu atau apa yang tidak berguna padamu itu sangat berguna bagi orang lain. Wah, jadi menolong ternyata gak susah ya. Tidak harus kita seperti ya, wah, habis apa yang kita. No, sederhana. Mulai dari hal-hal kecil,
engkau akan melihat ternyata menolong orang lain bisa membuat Anda kecanduan. Dalam arti ada sebuah kebahagiaan seperti orang sedang doyan. Kesukaan Pastor hari ini melihat orang bahagia. Emas dan perak saya nggak punya, tapi ketika melihat orang tersenyum bahagia, saya ikut senang. Apakah Anda terberkati dengan firman Tuhan hari ini? Let's pray. Tuhan Yesus, firman-Mu manis seperti madu, lebih manis daripada madu para raja-raja. Terima kasih. Firman Tuhan membuat hidup kami manis. Firman Tuhan mengalir seperti sungai yang menyejukkan hati kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Hati yang gelap, hati yang membenci, hati pembunuh, mulut pembunuh, pikiran pembunuh, bertobatlah. Kerajaan Tuhan sudah dekat. Ucapkan doa pertobatan masing-masing saat ini. Pintu anugerahnya terbuka saat ini. Berhenti menghujat, berhenti membunuh, berhenti mencaci. Hidupmu bukan hidupmu, bukan milikmu, tapi milik Tuhan. Demikian pun hidupku. Apa saja bisa terjadi, semua dalam tangan Tuhan. In Jesus' name I pray. Lawatan Tuhan terjadi atas hidupmu saat ini. Time for healing. Anda yang sakit, di mana saja dengarkan ini. Anda yang sedang di rumah sakit, yang di IGD, UGD, bagi saudara Bapak Ibu yang sedang terbaring di rumah ICU, nanti diperdengarkan, ya. Yang bisa merespon dan tumpang tangan sendiri di dada, tumpang tangan yuk sekarang. Kalau tidak bisa merespon, tolong keluarga kerabat yang ada, bantu Pastor Andy tumpang tangan di tubuhnya. Saat Pastor berdoa ini ada aliran kesembuhan yang akan menghampiri Anda. Barang siapa yang percaya Tuhan Yesus Kristus, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran kesembuhan. Dan kalau dia menumpang tangan kepada orang sakit, aliran itu akan mengalir atas tubuh orang sakit. Pastor menyebut aliran kesembuhan. Ini tubuhku penuh seperti ada sebuah sengatan listrik, tetapi hadirat Tuhan. Dan Pastor juga arahkan tangannya ke form-form doa yang sudah masuk. Pakinika mariko inakasata. Demi kemurahan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengutusku dan mengutus setiap orang percaya untuk memberitakan kabar baik, Injil, melepaskan orang dari roh-roh jahat, menyembuhkan sakit penyakit, menumpangkan tangan bagi orang sakit dan menyembuhkan mereka. Dari tangan-tangan Anda, aliran ke semua mengalir. Anda merasakan? Ucapkan dengan iman, ucapkan dengan berani, ucapkan dengan pengertian. Orang yang percaya diberi kuasa. Sejauh doa ini terdengar, hadirat Tuhan yang suci, yang kudus, yang membawa kesembuhan ada sekarang. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, yang telah dinyatakan dalam pribadi manusia dan memberi perintah kepada setiap kami untuk hidup sesuai firman-Nya. Maka tubuh orang sakit dan di form doa ini, Pastor Andy berdoa, aliran, oh glory to God, aliran kesembuhan mengalir. Are you ready for your healing? Saudara-saudara siap untuk kesembuhan sekarang? Anda merasakan begitu ajaibnya kesembuhan mengalir. Ready? Ready?
tulang-tulang Anda, jantung Anda, stroke Anda, penyempitan jantung, tulang, ekor. Are you ready for your healing? Ready? Ready? Yang terbaring sekarat di rumah sakit, kamu siap kesembuhanmu sekarang? Yang sedang koma, kamu siap bangun? Ya, tetap tumpuan tangannya, saudara. Ready? Ready? Hitungan ketiga ya, sehati ya. 1, 2, 3. Touch! In Jesus' name. Heal. Amen. Lepas tangan Anda. Duduk sekarang. Jalanlah. Terimalah kesembuhanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cek tubuh Anda, goyangkan pinggang Anda, cek bagian-bagian tulang Anda. Ada kesembuhan mengalir. Wow. In Jesus' name. Orang-orang yang ODP, orang dalam pengawasan karena suhu badan tinggi, terimalah kesembuhanmu in Jesus' name. Orang-orang dalam PDP, pasien dalam pengawasan sehubungan COVID-19, angkat tanganmu sekarang. Suhu badanmu normal. Touch in Jesus' name. Orang-orang yang suspek, bahkan yang sampai positif, dibagikan doa ini kepada mereka dimanapun mereka berada, sedang meskipun dalam isolasi. Hadirat Tuhan yang menyembuhkan, baik yang suspek atau positif COVID-19. Tempat di mana suara doa terdengar, ada hadirat Tuhan yang kudus ke semua seperti nafas. Angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua. Touch. Be clear dari setiap bakteri virus COVID-19 atas tubuh Anda. Go out and be healed. In Jesus' name I pray. Wow. Wow, Injil itu kehidupan. Maka ketika setiap pastor doa, sebelum doa itu, urapan itu begitu ajaib loh. Di hatiku, di seluruh tubuhku, di tanganku. Dan ini bukan cuma pastor, semua Anda yang berani hidup mempersembahkan hidup bagi Yesus Kristus. Dia Tuhan yang tidak menunda janji, dia Tuhan yang tidak pendusta, dia Tuhan yang hidup. Terimalah kesembuhanmu dan terimalah hati yang baru, hati yang menjadi berkat. Selamat tinggal pembunuh, selamat tinggal hati pembenci. Kami hidup baru sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Glory to God. Sola fide. Hiduplah oleh iman. Immanuel, rahmatnya Tuhan Yesus menyertai setiap kita sekarang selama-lamanya. Saya Pastor Randy Simon. Tolong ya, bagikan renungan dan doa kesembuhan ini sebanyak-banyaknya, biar nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Haleluya. Shalom.